Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cecilia Citra Lestari dalam perkuliahan Matematika Diskrit. Pada minggu ke-7 ini kita akan membahas tentang function atau fungsi. Yuk kita mulai. Apa itu function? Untuk dua buah set A dan B, sebuah function itu sebenarnya adalah sebuah relasi biner dari A ke B, di mana untuk setiap elemen dari A, dia akan dipasangkan tepat satu dengan elemen dari B. Jadi dia adalah sebuah relasi biner yang khusus, di mana elemen-elemen dari A akan memiliki pasangan dengan elemen B tepat satu. Notasinya adalah F.2A tanda panah B. Atau biasa juga dituliskan F dalam kurung A sama dengan B. A akan disebut dengan domain, sementara B disebut dengan kodomain. Lalu elemen-elemen dari B yang berada di dalam fungsi akan disebut sebagai range. Contoh ini akan memberikan pengertian yang lebih baik lagi. Jika ada set A dengan anggotanya A, B, C, dan set B anggotanya 1, 2, 3, maka ada R1, yaitu A1, A3, dan B4, serta C1. Ini bukan fungsi. Dia relasi, tapi bukan fungsi. Kenapa? Karena A memiliki dua item pasangan dari B, yaitu 1 dan 3. R2 adalah fungsi, di mana R2 ini isinya hanya A1, B4, dan C1. Nah, domain dari fungsi R2 ini adalah A, kodomainnya adalah B, sementara range-nya adalah 1 dan 4. Karena hanya elemen 1 dan 4 yang ada di B yang berada di fungsi tersebut. Bagaimana cara kita menuliskan sebuah fungsi? Kita bisa tuliskan sebagai pasangan terurut. Untuk A, ABC dan B1, 2, 3, 4, maka kita bisa tuliskan F sama dengan A1, B2, C1. Atau dituliskan FA sama dengan 1, FB sama dengan 4, FC sama dengan 1. Atau bisa juga digambarkan dengan cara graf sebagai berikut. Cara kedua adalah dengan menuliskan sebagai formula. Contoh, Fx sama dengan X kuadrat. Nilainya bisa sebagai berikut. Jika X-nya minus 2, hasilnya 4, F sama dengan 4, minus 1 hasilnya 1, dan seterusnya, atau dapat dijadikan sebagai grafik. Oke, kita lakukan quick check up. Menurut Anda, manakah dari 3 graf ini yang merupakan sebuah fungsi? Saya kasih waktu 10 detik. Betul sekali, jawabannya adalah graf yang di kanan atau graf nomor 3. Kenapa yang di tengah bukan fungsi? Karena ada elemen A yang tidak memiliki pasangan. Sementara yang di kiri B memiliki 2 pasangan, jadi dia bukan fungsi. Selanjutnya kita akan bahas tipe-tipe dari fungsi. Pertama adalah surjektif atau onto. Sebuah fungsi dikatakan surjektif atau onto jika dia memiliki semua elemen dari B. Kita ambil contoh,
contohnya akan tetap sama ya. Jika ada set A dengan elemen A, B, C, D, dan set B dengan elemen 1, 2, 3, lalu ada relasi A2, B1, C3, dan D2, maka dia adalah surjektif. Kenapa? Karena dia memiliki semua elemen dari B. Sementara R2 bukan surjektif karena dia tidak memiliki 3. Quick check up lagi. Sisi manakah yang merupakan surjektif? Betul, sisi yang kiri. Bisa kita lihat di sisi kiri ini, semua kodomin itu elemennya digunakan. Tipe yang kedua adalah injektif atau one-to-one. Di sini sebuah fungsi dikatakan injektif jika untuk setiap elemen A, di mana A1 tidak sama dengan A2, maka F A1 tidak sama dengan F A2. Kita ambil contoh yang sama, maka F1 itu adalah injektif atau one-to-one. Karena A hasilnya adalah 1, B hasilnya adalah 2, dan C hasilnya adalah 3. Sementara R2 bukan, karena B itu hasilnya 2, tapi C juga hasilnya 2. Quick check up lagi, mana menurut Anda yang one-to-one atau injektif? Ya, betul banget. Yang sebelah kanan. Oke, tipe ketiga adalah bijektif atau one-to-one onto. Fungsi bijektif adalah fungsi yang memiliki sifat surjektif dan injektif. Dalam hal ini tadi berarti R1 adalah bijektif, sementara R2 pastinya bukan bijektif. Quick check up lagi. Kira-kira mana yang bijektif? Iya, betul sekali. Adalah fungsi yang di kanan. Sekarang kita masuk ke operasi-operasi dari function. Apa saja ya? Operasi pertama adalah addition atau penjumlahan. Jadi dua buah function bisa dijumlahkan. Biasanya nama functionnya hasil penjumlahannya adalah S, tapi tidak bagus seperti itu ya, tidak harus seperti itu. Sebagai contoh, jika fx adalah 2x plus 3 dan gx adalah 7x minus 10, maka fx ditambah gx itu sama dengan 9x minus 7. Operasi kedua adalah pengurangan. Hampir sama dengan addition tadi, tapi dikurangi. Maka untuk example yang sama, hasilnya adalah 5x plus 13. Operasi ketiga adalah perkalian atau multiplication. Di sini caranya juga sama, dikalikan sehingga hasilnya adalah 4x kuadrat plus x minus 30. Operasi keempat adalah pembagian atau division. Dengan cara yang sama tinggal dibagikan. Operasi berikutnya adalah composite. Nah, fungsi composite itu seperti ini. Jika terdapat fungsi f dari A ke B dan ada fungsi G dari B ke C, di mana kodomain dari F adalah domain dari G, maka kita bisa membuat fungsi composite F dan G yang dituliskan sebagai G.F dari A ke C. Oke, kita ambil contoh seperti ini. Jika ada set A, 1, 2, 3, ada set B, A, B, C, dan ada set C, X, Y, Z, lalu ada fungsi G dari A ke B, yaitu 1A, 2A, dan 3C,
Lalu ada fungsi f dari P ke C, yaitu A, Y, B, X, dan CZ, maka kita bisa membuat fungsi komposit f dot G 1, Y, 2, Y, dan 3, Z. Atau contoh berikutnya, jika ada fungsi f 2x plus 3, fungsi G 3x minus 2, kita bisa buat komposit G dot F, yaitu di mana G terhadap fx, fx-nya adalah 2x plus 3, sehingga G 2x plus 3 sama dengan 3 kali 2x plus 3 minus 2, hasilnya adalah 6x plus 7.